Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan segi aspek sosial budaya dan kependudukan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan berjumlah 9 orang. Yang pertama ada Fahreza Asiwara dengan NPM 02, selanjutnya ada Gifari Baksir NPM 24, selanjutnya ada Hasya Nadira Firza dengan NPM 27, ada Hadin dengan NPM 10, Mutia Hasanah dengan NPM 27, dan Adita Hernugraha NPM 52, selanjutnya ada Deswita dengan NPM 20, ada Ciara Ajeng dengan NPM 39, dan saya sendiri NPM 62. Yang pertama, akan dijelaskan mengenai struktur jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang secara umum. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini terlihat dari grafik yang ada bahwa di Kabupaten Pandeglang jumlah penduduknya terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada saat tahun dari 2019, 2020 hingga 2021 dan 2022. Ini terjadi dikarenakan mungkin karena banyaknya orang yang kembali pulang kampung di saat kebetulan pada saat itu juga sedang terjadi masa-masa pandemi COVID-19 hingga membuat semua orang itu harus kembali ke kampungnya masing-masing. Sedikit tambahan dari saya, di sini ada garis bantu tren yang menunjukkan seharusnya penduduk bertambah secara linear, namun tidak. Bisa dilihat pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah penduduk. Diasumsikan jumlah penduduk menurun ini adalah dikarenakan oleh kematian yang disebabkan oleh COVID. Namun pada 2019 menuju 2021, puncaknya berada di 2019 menuju 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk. Ini adalah jumlah penduduk berdasarkan umur, akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk data jumlah penduduk berdasarkan umur di tahun 2023, di umur 15 sampai 29 tahun mengalami kenaikan dari 26% menjadi 27%. Kemudian untuk umur 45 tahun sampai 59 tahun mengalami penurunan dari 17% sampai 16%. Mayoritas di Kabupaten Pandeglang beragama Islam dengan lebih dari 93% merupakan agama Islam. Sementara agama lainnya didominasi oleh agama Protestan dengan 72% dari sisa 93% tersebut. Dilanjutkan dengan agama Katolik sebesar 16%, selanjutnya ada agama Buddha sebesar 12%, dan agama lainnya seperti Konghucu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah data menurut pendidikan. Garis yang paling bawah, garis yang paling atas merupakan jumlah pelajar di bangku SD. Sementara garis yang kedua yang berwarna oranye adalah jumlah pelajar yang duduk di bangku SMP. Dan yang ketiga adalah jumlah pelajar yang menduduki bangku SMA, dan yang terakhir adalah bangku perkuliahan. Selanjutnya, adat dan istiadat di Kabupaten Pandeglang akan dijelaskan oleh rekan saya. Adat istiadat di Kabupaten Pandeglang ini merupakan terdapat acara Makah Syekh biasanya dipimpin oleh seorang Makah yang berpengalaman dan dihormati. Maka akan membacakan kisah hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan menggunakan bahasa Arab dan Banten, diiringi dengan alat musik tradisional seperti rebana dan kecapi.
Para hadirin mendengarkan dengan seksama dan khusyuk sambil memanjatkan doa dan harapan, lalu mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual dari kisah hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan antar masyarakat, melestarikan tradisi, budaya, dan lokal. Dan untuk kearifan lokal, sistem irigasi tradisional, Lebak sistem irigasi tradisional yang memanfaatkan aliran air sungai untuk mengairi sawah. Suling, sistem irigasi tradisional yang menggunakan bambu untuk mengalirkan air dari sumber air ke sawah. Kearifan lokal dalam pertanian, penanaman padi, varietas lokal, penggunaan varietas pada lokal yang tahan hama dan penyakit seperti cisadane dan serang. Sistem tanaman gogo rancah, teknik bertani pada padi tanpa pengelolaan tanah dengan menanam benih pada langsung di atas tanah kering. Selanjutnya. Ini merupakan klasterisasi masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Pandeglang. Tentunya jumlah penduduk yang padat menandakan bahwa kebiasaan masyarakat tersebut merupakan heterogen dan merupakan masyarakat modern. Sementara warna biru muda ini merupakan masyarakat dengan karakteristik homogen. Mereka masih memegang tradisi para leluhurnya. Oh iya, izin menambahkan juga untuk klasterisasi masyarakat perkotaan dan pedesaan itu ada memiliki potensi yang pertama yaitu di dalam klasterisasi masyarakat perkotaan dan pedesaan itu ada pengembangan potensi alam dan pesisir. Di Kabupaten Pandeglang itu memiliki garis pantai yang panjang dan pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan pengembangan ekonomi lokal. Potensi potensi alam seperti Taman Nasional, Ujung Kulon juga perlu dilestarikan dengan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian ada juga pengembangan kawasan di pedesaan. Nah, untuk di pedesaan ini dalam penelitian kami menunjukkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan di Kabupaten Pandeglang itu perlu memprioritaskan strategi seperti perencanaan partisipatif, pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga dalam isu ini sih ada terjadinya kesenjangan sosial, yaitu di Kabupaten Pandeglang itu menghadapi tantangan terkait kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari indeks Gini rasio yang mencapai 0,34 pada tahun 2022, menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata. Kesenjangan ini terjadi karena antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah. Akses terhadap layanan dasar infrastruktur yang peluang ekonominya itu bisa masih masih terbatas di beberapa daerah. Mungkin itu saja. Selanjutnya kesimpulan. Peluang dari Kabupaten Pandeglang sendiri, karena Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah usia produktif yang banyak, jadi memiliki peluang yang pertama, jika ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kabupaten ini menjadi semakin maju dan mandiri. Kedua, kabupaten ini memiliki gurilaps dan budaya yang kental. Destinasi wisata bisa menjadi peluang bagi PAD. Lanjut. Untuk ancaman, banyaknya penduduk harus diselaraskan dengan kualitas. Jika tidak, maka angkatan kerja akan stuck pada kegiatan tradisional dan angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Sedikit tambahan, Gurilaps merupakan singkatan dari gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai.
Selanjutnya, penutupan akan ditutup oleh rekan saya yang bernama Hadin. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyampaikan materi presentasinya. Mohon maaf dari kelompok kami bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.